Di Indonesia, setiap butir kelapa dapat memiliki dua takdir atau tujuan setelah dipetik. Langsung diekspor ke sejumlah negara seperti Thailand dan Tiongkok atau diolah menjadi produk turunan pada industri hilirisasi dalam negeri. Namun saat ekspor kelapa utuh kian masif, industri hilir dalam negeri justru mulai kehabisan napas atau kesulitan mendapatkan bahan baku. Kelapa-kelapa ini diproses sebagai kopra, bahan baku produk turunan kelapa seperti minyak, margarin, sabun, kosmetik, deterjen, dan bahan bakar. Yang tadi dia ini kan terbagi dua kan, ada yang diekspor, macam cara di sini kan kupas babi. Nah, itu kan diekspor itu, kalau ditimbang mana yang upnya ini saya bawa pulang saya kopra. Karena ini kan dibutuhkan juga ini. Novi menilai, sebetulnya kopra bisa dijual lebih mahal daripada kelapa butir utuh. Namun, dia memilih hasil yang lebih cepat. Setelah kelapa dipetik, dikupas babi atau kupas bagian, lalu dijual ke gudang penampung. Dari sini, sebagian besar kelapa butir ini akan dikirim ke luar negeri. Kalau yang kita ambil yang seperti ini yang superan. Kalau yang ini ya lokalan. Yang ini. Kalau tujuannya kalau yang ekspor ini Thailand. Apalagi dukungan untuk industri hilirisasi masih terlalu tipis. Di Kabupaten Parigi Motong, Sentra Industri Kecil Menengah atau SIKIM, pernah berjalan mendukung hilirisasi produk turunan kelapa. Namun kini, gedungnya terbengkalai dan produksinya mati suri. Ya, saat ini memang SIKIM kami ini sudah tidak berfungsi pasca COVID kemarin, Pak. Nah, tetapi pelan-pelan insya Allah kami mulai lagi untuk pengelolaannya. Nah, kami berharap bahwa ke depan hadirnya SIKIM ini bukan hanya menjual potensi daerah sendiri, tetapi mampu memberikan sebuah peluang terbukanya lapangan kerja. Potensi hilirisasi produk kelapa tidak hanya bisa meningkatkan nilai ekonomi produk, tapi juga menyerap tenaga kerja. Misalnya, pada industri briket arang kelapa di Tegal, Jawa Tengah. Produk limbah tempurung kelapa dari berbagai wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, juga Jawa, diolah menjadi produk kualitas ekspor dengan serapan puluhan, bahkan ratusan orang tenaga kerja. Bu, ini diapain? Lagi di-cutting. Di-cutting. Mau dibikin apa tadi? Dibikin briket. Briket. Arang, Bu, ya? Ya. Bahan bakunya apa, Bu? Bahan bakunya dari batok kelapa. Batok kelapa. Udah lama kerja di sini? Alhamdulillah udah lama. Enak, Bu, kerjanya? Alhamdulillah nyaman. Nyaman. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang pohon kelapa atau produk kelapa, tentu potensinya sangat besar. Misalnya jika kelapa diekspor secara utuh atau butir, iya tentu saja nilai ekonominya besar. Petani, pemetik, pengepul, juga pemerintah mendapatkan keuntungan. Tapi bayangkan jika kelapa mendapatkan kesempatan untuk menjadi produk hilirisasi seperti ini. Kulitnya, batoknya, dagingnya, kopra, air, dan sebagainya masuk ke industri hilirisasi, maka bayangkan berapa potensi ekonomi atau keuntungan yang bisa didapatkan. Mungkin SDM bisa ratusan ribuan jutaan orang terlibat di dalamnya, hanya karena satu buah kelapa. Sayangnya, industri kecil hilirisasi produk kelapa dalam negeri seperti ini sedang terpuruk karena kesulitan mendapatkan bahan baku. Harapan kami kelapa ini bisa dimaksimalkan di dalam negeri, Mas. Bisa dimaksimalkan sedetail mungkin lah. Yang saya sebutkan tadi, mulai dari serabutnya, tempurungnya, kopranya isinya itu. Karena kalau kita bicara di media kan mungkin mengglorifikasi terkait ekspor kelapa bernilai jutaan dolar. Justru kami yang mengerti itu akan bertanya, kalau kita hilirisasi, berapa ratus juta dolar yang akan kita dapat? Berkali-kali lipat kan harganya. Indonesia menjadi salah satu eksportir utama kelapa dunia. Menurut data BPS dan UN Comtrade, negara tujuan utama ekspor kelapa Indonesia meliputi Belanda, Jerman, Denmark, dan Norwegia di Eropa, serta Amerika Serikat, Cina, dan India. Ironisnya, sebagian besar petani kelapa di Indonesia
hanya memperoleh keuntungan kecil karena ekspor dilakukan dalam bentuk bahan mentah. Terkait persoalan rantai pasok, nilai jual kelapa dan keadilan pasar kelapa, mulai dari petani hingga pasar domestik dan global, pihak Kementerian Pertanian juga memberikan tanggapan positif. Pemerintah memberi perhatian pada upaya hilirisasi, bukan lagi hanya mengejar angka ekspor bahan mentah. Kelapa, bahkan industri dalam negeri, itu agak kesulitan. Kenapa? Tiba-tiba naik 5.000 sampai 10.000. Dan ada pergeseran pola konsumsi. China, India, dan Eropa. Itu coconut meal, VCO. Itu sekarang ekspor 24 triliun. Dan kalau ini kali 100, itu menjadi 2.400 triliun. Itu baru kelapa. Inilah maksud Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi. Jadi yang kita ekspor adalah bahan jadi. Indonesia bisa menjadi pemain besar tingkat dunia dalam industri turunan kelapa. Bukan hanya sekadar ekspor kelapa butir utuh, tapi melepas produk ekspor dengan nilai tambah. Tidak hanya nilai ekonomi produknya, tapi juga manfaat ekonomi pada para pemetik, pengupas, bahkan menambah lapangan kerja dan harapan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tim Liputan CNN.